Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini kita akan membahas salah satu saham yang menarik dalam sektor komoditas. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan menjual ataupun membeli sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja saham yang akan saya bahas adalah saham PSAB. Jadi PT J Resources Asia Pasifik Tbk atau kita sebut juga dengan PSAB adalah perusahaan induk yang terutama berinvestasi dan mengelola bisnis pertambangan emas bersama dengan bisnis logam mulia lainnya di wilayah Australasia. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Mei 2002. Perusahaan yang dahulu bergerak di bidang jasa catering ini berubah setelah bergabungnya Avoset Mining PLC. Pemegang saham pengendali utama grup adalah Jimmy Budiarto. Jadi itu adalah sekilas dari profil PSAB ya Bapak Ibu. Lanjut langsung saja kita lihat di valuasi dan laporan keuangannya. Kalau kita lihat dari valuasinya, untuk PIR ini lumayan tinggi ya Bapak Ibu. Tapi memang saham-saham pertambangan terutama emas ini memang PIR-nya tinggi-tinggi. Dan saat ini PSAB itu ada di PIR 28. Kalau kita lihat dari BBV, sekarang ini ada di 2,55, yang mana itu sebenarnya sudah lebih tinggi dari rata-rata selama 3 tahun, yaitu adalah 1,22. Jadi kalau dinilai selama 3 tahun dari BBV ini sudah naik cukup tinggi ya Bapak Ibu, sudah naik 100%-an. Nah, nanti kita juga akan melihat potensi dari PSAB. Lalu kita lihat di revenue-nya. Untuk revenue dari PSAB, saya rasa ini memang menarik karena dia selalu growth. Kalau kita lihat di tahun 2023, PSAB ini bisa menghasilkan revenue 2,5 triliun. Sedangkan pada tahun 2024, revenue-nya ini menarik dan naik menjadi 3,7 triliun. Dan pada tahun 2025 ini revenue-nya naik lagi menjadi 4,8 triliun. Jadi menarik untuk PSAB, potensinya pun ini juga masih cukup tinggi, apalagi harga emas sekarang ini sudah all time high. Lalu kita lihat di EPS-nya. Untuk EPS dari PSAB pada tahun 2023 itu minus 5,81, sedangkan untuk tahun 2024 ini sudah positif menjadi 5,64. Dan pada tahun 2025 ini diperkirakan IPS-nya nanti ada di angka 21,34. Kalau kita lihat secara tahunan dari tahun 2023, 2024, dan 2025, PSAB ini memang mengalami kenaikan. Lanjut kita lihat di sisi net income-nya. Untuk net income dari PSAB pada tahun 2023 ini masih negatif ya Bapak Ibu, bahkan rugi 1,54 miliar. Dengan pada tahun 2024 itu sudah bisa menghasilkan net income atau pendapatan bersih sebesar 149 miliar, dan pada tahun 2025 ini diperkirakan potensinya itu ada di angka 565 miliar. Jadi ini juga menjadi hal yang menarik untuk PSAB karena selalu mengalami pertumbuhan, dan untuk net income-nya ini bisa dikatakan naik 100% lebih ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini dari rugi saja sampai untung 149 miliar itu kan sudah naik ratusan persen itu kan. Sedangkan pada tahun 2024 ke 2025 itu juga sudah naik lebih dari 100%. Jadi ini menarik untuk PSAB, potensinya masih ada. Lanjut kita lihat di sisi balance sheet-nya. Untuk balance sheet-nya, PSAB ini memiliki total aset sebesar 14,2 triliun. Sedangkan untuk liabilities atau hutangnya itu sebesar 6,8 triliun. Kalau kita lihat hutangnya ini memang lebih kecil daripada total asetnya ya Bapak Ibu. Jadi ini menarik untuk PSAB dan masih memiliki ekuitas sebesar 5,5 triliun. Kalau kita lihat di cash flow statement-nya pun juga menarik karena PSAB ini masih ada free cash flow sebesar 2 triliun. Lanjut kita lihat di sisi dividennya. Sayangnya untuk PSAB ini masih belum membagikan dividen ya Bapak Ibu.
terlihat di sini terakhir kali itu ada di tahun 2009 yang mana dividennya hanya 0,04 saja. Sedangkan pada tahun 2025 ini juga tidak membagikan dividen, jadi otomatis kita anggap saja dividennya 0%. Lalu bagaimana dengan chart dari PSAB? Kalau kita lihat Bapak Ibu di sini sebenarnya PSAB pun juga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Terlihat jika kita tahu saham PSAB ini di bulan April ini sudah naik sebesar 100%-an ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya apakah masih ada potensi PSAB untuk melanjutkan kenaikannya? Nah, di sini saya diselamatkan dulu, jadi saya tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham, dan saya pun juga masih belum menentukan nanti mau membeli PSAB ataupun tidak. Kalau menurut saya Bapak Ibu, jika harga emas saat ini itu ada di 4 ribuan dan terjaga di harga tersebut, maka PSAB ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Tetapi jika harga emas itu turun dari harga tersebut, kemungkinan besar PSAB ini tidak bisa melanjutkan kenaikan harganya. Karena untuk saham-saham komoditas ini sangat berpengaruh sekali dengan harga-harga komoditas tersebut seperti nikel, emas, perak, tembaga, dan sebagainya. Lalu untuk sekarang bagaimana? Untuk saat ini Bapak Ibu saya rasa jika kita tahu di sini pun ada potensi karena dia ini sudah berada di support yang mana sekitar 530-an 520-an ini adalah support dari PSAB. Jadi untuk harga sekarang saya rasa ini menarik, tetapi itu tadi untuk potensi turunnya pun juga ada. Lalu untuk targetnya berapa? Nah, untuk targetnya saya rasa untuk harga 650-an ini masih ada ya Bapak Ibu. Jadi masih berpotensi untuk mendapatkan gain sebesar 20% plus. Begitu untuk PSAB, itu adalah pendapat saya Bapak Ibu. Bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju dengan pendapat saya? Jika PSAB ini masih ada potensi untuk mengalami kenaikan meskipun sudah naik ratusan persen. Lanjut kita lihat di sisi kesimpulan. Untuk sisi kesimpulannya yang pertama adalah PBV-nya adalah 2,55 yang mana ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata selama 3 tahun ya, yaitu adalah 1,22. Untuk revenue, EPS, dan net income dari PSAB ini mengalami kenaikan bahkan ratusan persen. Jadi menarik untuk sektor emas kali ini meskipun sudah naik 100%, tetapi jika memang harganya ini masih menarik, maka tidak menutup kemungkinan harganya juga masih akan naik. Perlu diingat ya Bapak Ibu, jadi tidak ada saham yang terlalu mahal saat market itu bullish dan tidak ada saham yang terlalu murah saat market itu bearish. Artinya apa? Artinya jika memang saham itu ada potensi naik meskipun sudah mendapatkan kenaikan 100 atau 200%, maka harga sahamnya pun juga masih akan tetap naik. Baliknya jika harga sahamnya pun turun ketika market itu memang sedang turun, contohnya adalah COVID-19 kemarin, maka saham BRI pun di harga 3.000 itu pasti juga akan jatuh ke bawah 3.000, mungkin di 2.500 atau bahkan di harga 2.000. Nah, itu Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya untuk dividennya itu ada di angka 0%-an. Jadi saya tulis 0%-an. Dan untuk harga saat ini sebenarnya memang ada hal yang menarik. Ini saya garis bawahi selama gold tidak turun di harga 4.000. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk saham PSAB ini menarik selama gold ini masih belum turun. Tetapi jika gold turun ya nanti saham-saham komoditas pasti akan terguncang meskipun laporan keuangannya belum muncul. Biasanya seperti itu. Nah, disclaimer on, sekali lagi ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham, jadi ini hanya analisa dan pemikiran saya pribadi. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.